Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas Kubernetes dengan subtopik instalasi. Untuk step-stepnya ini, step-step yang akan kita lakukan, yang pertama itu setup node atau mesinnya, dimana nanti itu kita akan install Kubernetesnya di situ. Untuk setupnya kita pakai Terraform Syntax, cuman untuk eksekutornya saya akan pakai OpenTofu ya. Terus juga yang akan kita lakukan nanti itu pertama tuh bikin dispool network, bikin network control plane 1 dan workernya 2. Ya di sini kita pakai Deepfire sebagai providernya untuk yang ini, karena kita mau bikin node atau mesinnya itu di VM, jadi kita butuh provider ini aja. Oke, kita mulai aja. Kita copy dulu. Sini settingannya king pakai ini aja. Kita init aja dulu ya biar kebaca lagi. Tofu init. Biar LSP syntax highlight ya jalan. Kemudian udah jalan. Di sini kita bikin dispool network dan juga control plane. Sebelumnya saya sudah pernah sempat bikin, coba kita lihat. Ya di sini sudah ada. Ini ini pertama poolnya, ini tempat kita nyimpan listnya nanti. Di sini untuk properti ini bisa kita lihat di dokumentasi Deepfire-nya ya. Oke. Di sini kita ganti dulu namanya, dari cluster 1 jadi cluster 0. Oke. Kemudian untuk ini untuk disk. Lanjut. Oke. Nah, ini kebutuhan IP-nya ya. Kita bikin subnetnya 11.12 ini. Jadi jumlah IP-nya itu nanti ada berapa ya ini. Kita bisa lihat pakai IP calculator kalau di Linux kan bisa Intel. Ini subnetnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita bikin volume untuk control plane-nya, karena control plane-nya cuma satu. Kita set count-nya cuma satu. Ini cluster-nya, cluster 0. Ini untuk nama disk-nya juga. Kemudian ini untuk worker, saya pindahin dulu ke bawah. Oke. Terus ini control plane-nya dan beberapa properti yang kita akan set nanti. Kita bisa lihat di sini. Ini untuk name-nya, sedangkan CPU dan memori ini minimal kita butuh 2 GB ya. Seperti itu saya coba bikin 1 GB, dia nggak jalan karena Talos itu sendiri bakal install dan nyimpen datanya tuh sementara di memori. Kemudian untuk bootingnya saya pakai CD-ROM untuk pertama, biar dia ngelot ISO-nya Talos dulu. Nanti kita install di sini di volumenya. Kita bisa lihat di sini. Untuk disk Talos ini kalian bisa download nanti di Talos Linux ISO. Di sini nanti akan saya tambahin di deskripsi. Kemudian untuk networknya, ini kan control plane-nya cuma satu, kita set count-nya 1. Kemudian untuk worker, ini untuk disk size-nya itu segini 8 GB ya, karena dia dalam byte. Sama untuk control plane juga 8 GB. Oke, di sini. Terus workernya sama, kita bikin speknya sama. Hampir semuanya sama flow-nya dengan yang control plane, cuman bedanya di penamaan dan juga di jumlah. Oke, ini harusnya network nih. Ini network cluster 0. Ini tuh nge-refer nanti ke network yang kita bikin tadi di sini. Oke. Kemudian untuk outputnya itu nanti kita set control plane IP dan worker IP yang nanti akan kita pakai ketika install Talosnya ya. Oke. Kita
kita coba plan dulu ngeliat apa aja yang akan dibikin. Nah ini ada 8 yang akan dibikin ya, coba kita lihat apa aja. Pertama itu domain control plane-nya 0, 1 benar. Kemudian workernya 0, workernya 1, worker 0 sama worker 1 ada 2 benar. Kemudian networknya ada 1 namanya cluster 0. Oh ini poolnya juga, ini kalian kalau belum ada nggak usah dibikin di create di directory-nya karena dia bahkan otomatis ke create. Kemudian ini volume untuk control plane ya 1, ini kan dalam byte-nya. Kemudian untuk worker ada 2 juga ada. Oke, semua sudah selesai. Sekarang kita apply aja. Oke, untuk virtual machine manager saya pakai ini ya, apa ya namanya nih ya, ini virtual machine manager yang di maintain bikin nama Livir sendiri. Kalau kalian mau pakai yang lain itu juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita apply aja. Yes. Nah di sini untuk Terraformnya harusnya udah kebikin ya. Mungkin beberapa dari kalian akan mungkin mengalami beberapa error, misalkan permission denied. Nah itu biasanya ada di isunya itu di security driver di etc livir.kemu.com. kok ada sebentar, livir-nya nggak pakai d, permission denied. Santai. Oke, bisa kita lihat npm. Nah di sini ya, security driver. Nah ini kalau kita lihat di sini dibilang kalau defaultnya itu adalah Linux. Nah biasanya itu akan ada permission denied atau lain-lain lah atau masalahnya. Nah untuk amannya, untuk cepatnya kita set none, tapi agak mungkin akan ada isu security issue, atau kalian set app armor juga nggak apa-apa, cuman harus tetap disesuaikan. Oke, kita balik lagi, kita lihat ini masih create ya untuk node-nya. Di sini udah kebikin 3 node baru. Kita lihat dulu ya, ini udah ready nih, udah ready. Yang control plane, yang worker node kita lihat dia stage-nya masih maintenance. Semua masih maintenance, cuman dia udah ready untuk di setup ya. Nah kita masuk ke setup Talos-nya. Ini IP-nya kita udah dapat. Oke, berarti ini yang 115 ini apa namanya, IP dari control plane-nya. Kita set aja dulu. Nah, kita set dulu biar lebih gampang. Kita set sebagai variabel, jadi nanti kita bisa W0 itu sama dengan ini worker 0, sedangkan untuk worker 1 kita kita ekspor dulu. Oke, kita pindahin dulu ke bikin folder baru Talos. Nah kita ekspor di sini. Oke, IP-nya udah dapat. Kemudian untuk Talos ini sendiri, step setelah si Talosnya itu, step pertama itu kita generate config mesinnya atau node mesin, terus apply mesin config-nya sesuai peruntukannya ya, misalkan control plane menggunakan control plane file. Terus kita bootstrap, configure beberapa di sini kita bootstrap Kubernetes-nya. Di sini sebelum di apply kita sesuaikan ya, modify config, misalkan disknya yang mana. Habis itu di sini kita install Cilium.
Cilium sebagai CNI. Oke, kita lanjut untuk generate config. Di sini kita lihat di getting startnya Talos. Oke, pertama ya kalian harus install Talos CTL nya dulu ya. Nah, pertama tuh kita generate config ya. Untuk generate config itu kita begini, cluster 0. Nah, endpointnya itu cp0 ya. Pakai HTTPS. Portnya 6443 aja, defaultnya segini ya. Terus setelah generate itu bakal bikin beberapa file, kita coba jalanin aja. Oke. Nah, ini udah kebikin, cuman kita perlu rubah beberapa value di dalamnya. Misalkan di sini disknya ini defaultnya kan dia pakai SDA, sementara di dalam OS-nya itu disknya itu VGA. Nah, untuk memudahkannya lagi tuh kita bisa patching aja langsung ya. Sebelumnya saya juga punya file patchnya. Di sini tuh ada patch yang akan saya pakai untuk instalasi kita di sini. Nah, file patchnya itu, nah ini yang menyesuaikan yang tadi, yang akan di patch untuk di file control plane-nya. Misalkan di sini disknya itu pakai DVDA dan kita wipe semua disknya dulu. Terus untuk record kita disable karena kita mau install manual. Nah, ini tuh key proxy-nya kita juga nggak mau pakai proxy bawaan dari Kubernetes. Nanti kita akan pakai dari Cilium sendiri. Kemudian untuk registry ini bisa diabaikan ya kalau kalian mau pakai registry langsung atau pakai mirroring. Mirroring itu maksudnya kita bikin Docker cache di lokal kita sendiri. Jadi kalau ada yang ngumpul image itu bakal ke cache di lokal kita sendiri. Jadi nggak perlu berulang-ulang. Untuk itunya bisa dilihat di sini ya, di cara-caranya. Ini kalian sesuaikan aja IP-nya. Nah, saya sendiri pakai IP tadi itu pakai IP 11 sampai 15. Nah, untuk IP ini IP dari lokal komputer saya sendiri. Kalau dilihat tadi di sininya kita bikin network, itu kan subnetnya ini 11 11 12 0. Nah, 11 11 12 1 itu IP laptop saya sendiri. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini IP 1 itu IP-nya laptop sendiri, sedangkan sisanya yang lain itu kayak IP ini itu IP dari node yang kita punya gitu. Tuh, kita bisa nge-ping. Oke. Balik lagi ke ini. Kita ulang lagi generate config-nya. Kita kan udah kebikin beberapa file, kita remove aja semua. Oke, udah kosong lagi. Talos config. Nah, ini kita ulang lagi. Kita perlu patching menggunakan file kita yang tadi pakai tanda add. Ini artinya itu ngeload file ya. Nah, dengan patch salah di atasnya. Nah, nanti akan kebikin file 3 file lagi. Nah, kita udah kebikin. Terus ini udah langsung ke pakai VDA dan ini juga di wipe. Terus networknya mana CNA. Nah, CNA kita juga nggak pakai, udah ketimpa. Defaultnya Talos itu pakai Flannel ya. Oke, nah sekarang udah selesai. Sekarang balik lagi ke readme. Nah, setelah generate kita modif udah, kemudian kita apply konfigurasinya. Apply-nya bisa pakai command ini ya. Nah, gitu kita sesuaikan masing-masing dari ininya. Node ini N itu node, bisa pakai ini juga. Kita persingkat aja. Ini untuk control plane kita apply di control plane 0. Kalau untuk worker kita apply di
workernya juga, cuman filenya kita rubah jadi worker 0, ini worker 1, ini worker doang. Nah, oke. Satu hal lagi, by default Talos itu bakal pakai Talos config yang ada di folder di sini. Talos, nah config, nah ini biar dia pakai Talos config yang kita punya di sini, kita ekspor aja ya, karena kalau kita baca dari Talos konfigurasinya itu sini, Talos config ini defaultnya dia akan membaca value dari environment ini, atau enggak dia baca yang di sini. Makanya kita perlu set itu untuk Talos CTL nya pakai Talos config yang ini. Kita ekspor aja dulu. Di sini kita ekspor Talos config sama dengan pwd ini berarti dia execute command pwd ya. Nah, kita bisa lihat Talos config ya ada di situ. Oke, lanjut. Ini udah, sekarang kita apply untuk control pane-nya. Nah, kalau kita lihat di control pane-nya ini masih maintenance ya. Ketika kita apply nanti config-nya, itu dia bakal install Talos itu, OS Talos-nya ke dalam mesinnya. Nanti stage-nya itu nanti bakal berubah dari maintenance ke install. Oke, kita langsung aja. Ini buat kita lihat. Nah, itu lihat, dia udah berubah jadi install. Sekarang kita lakukan sama untuk node worker ya. Itu bisa, ini harusnya W0 ya, ini W1. Talosnya bakal, ini lagi proses installing. Nah, selungguh proses install kita bisa ngambil Talos keep config-nya ya. Oke, mana keep config? Oh iya, dia belum di bootstrap. Tunggu dulu. Habis ini kita bootstrap dulu. Ini udah. Ini exportnya di sini. Kemudian kita bootstrap dari Talosnya. Bootstrap. Nah, ini kita nggak perlu set ini ya, karena dia bakal ngebaca file environment yang udah kita set tadi. Oke, bootstrapnya ini. Nah, ini node ini berarti node yang control pane. Kita set cp0. Ini endpoint berarti juga cp0 karena endpointnya ada di situ. Kita lihat control pane-nya. Oh ya, dia lagi booting. Nah, ini kita udah bisa apply ini ya. Oke, kita apply ke control pane mode. Oke, udah ke apply. Kita tunggu sampai selesai aja. Kita ambil yang sekarang keep config-nya. Keep config. Nah, di sini juga kita ngambil keep config-nya biar kita bisa pakai nanti. Bootstrap Kubernetes. Get keep config. Ini kita ambil cp0, node-nya control pane. Ini juga node control pane juga. Nah, di sini tuh dia akan ngambil file kubeconfig, cuman di merge ke dalam file yang di sini ya, kubeconfig. Nah, biar nggak nge-merge, kita tambahin di depannya kubeconfig ya, biar dia nulis ke dalam file di lokal kita sendiri. Oke, kita ambil aja. Nah, ada bikin file satu folder kubeconfig. Kita coba let's check node-nya, get node, kubeconfig.yaml. Tuh, node-nya masih not ready. Kita ekspor dulu aja ya kubeconfig-nya biar komen dari
komen dari kubectl ini pakai kubeconfig yang kita set di environment variable itu. Oke, kita lihat node-nya masih pada nggak ready. Itu coordinate juga belum ready karena belum ada network yang kita install. Oke, sekarang kita install dulu Cilium-nya ya. Cilium-nya kita bisa install di sini ya, Cilium. Nah, ini kita setup Cilium di sini. Keep replacement-nya ya benar. Nah, ini yang kita ambil. Nah, karena kita nggak pakai kube proxy, kita pasti ngeset ini ya. Oke, kita ambil, kayaknya saya pernah punya Cilium install. Nah, ini install Cilium. Nah, ini yang akan kita execute nanti. Nah, saya tambahin versi ya, versi 164 dan juga network untuk di dalam port-portnya. Kemudian node IPAM ini untuk kebutuhan nanti menggunakan node IP sebagai load balancer IP. Kemudian IPAM modenya kita pakai Kubernetes, dan ini proxy replacement tadinya sesuai dengan konfigurasi di awal kita. Dan untuk yang lain-lainnya ini sepertinya ada kebutuhan yang Talos pengen harusnya dari Talos yang harus kita set biar biar Cilium-nya jalan. Oke, kita jalanin, kita install aja, execute aja. Oke. Nah, untuk mantau coba kita buka tab baru ya. Di sini kita pakai SK9S aja untuk lihat ya. Kita lihat portnya tuh masih pada pending semua ya, bukan semua sih, yang coordinate yang berhubungan dengan network. Kita install Cilium-nya ya. Oke, kita install Cilium, kita lihat nanti bakal kebikin beberapa port untuk Cilium. Nah, itu Cilium-nya udah, Cilium operatornya. Nanti ketika Cilium-nya udah keinstall, udah running, nah kita lihat node-nya itu dia bakal ready. Oke, ini ada beberapa node yang role-nya belum ada, kita set dulu aja ya. kubectl label. Nah, ini cluster 0, worker 0 sebagai worker, cluster 0 worker 1 juga sebagai worker, get node. Oke, masih belum ready, masih install Cilium, tapi role-nya udah keset. Oke, masih belum, biarin aja dulu, dia masih container creating. Dia masih pulling image, ini lumayan lama nih. Oke, nah sembari nunggu, nanti kita tambahin satu file, ngambil satu file untuk tes deployment-nya. Lihat dulu, masih belum ready, masih. Nah, di sini kita coba install Nginx ya, ngetes apakah dia udah jalan atau enggak. Masih running semua, masih bootstrapping. Nah, ini udah ready satu nih, worker 0-nya udah ready. Oke, ini masih belum jalan, kita tunggu semua ready. Kalau udah ready baru kita apply Nginx ini. Sampai core DNS nya ini, portnya ini ready nih ya, dia udah container creating karena beberapa port Cilium-nya udah ready, networknya udah ready, harusnya udah ready semua ini. Control plane-nya belum ternyata. Oh ya, masih running. Ini kita lihat, bisa lihat dia masih kuning tapi running.
itu berarti dia masih nunggu liveness atau propnessnya ready ya. Kita bisa cek lognya apa via menekan tombol L. Nah itu dia lagi jalan semua. Oke, masih nunggu control plane. Kalau warnanya ada biru ini ya biru ini ya, apalah ini yang warnanya, itu berarti dia udah ready. Untuk melihat status ready-nya itu apa yang menyebabkan dia ready itu bisa dilihat di sini ya, liveness sama readiness harusnya satu lagi. Nah ini readiness prop, kita lihat. Oke, udah jalan semua, harusnya udah ready semua node-nya ini. Oke, udah ready. Nah sekarang kita apply file engine tadi ya. Aku nggak ada, di atasnya lagi ternyata. CTL div ini buat ngeliat ya. Oke, dia semua udah ready, udah bisa kita pakai berarti. Nah oke, sekarang kita coba apply. Nanti bakal bikin satu Nginx port, statusnya masih pooling. Oke, ini masih pooling image. Oke, secara garis besar ini proses instalasi udah selesai, dan juga saya coba tes satu deployment yang bikin satu port itu udah selesai juga. Oke, saya rasa cukup dari videonya. Sekian, assalamualaikum.